Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Akida, NIM 09105809200005. Program Studi Agribisnis semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidiqah Rapang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dunia usaha. Adapun materinya yaitu lingkungan politik, pemerintah, dan hukum. Lingkungan politik adalah berkaitan dengan proses yang membantu menentukan bagaimana konflik terjadi, menyerahkan, dan ditunda atau maban seperti pada aktivitas sosial universal. Istilah politik diasosiasikan dengan aktivitas di tingkat negara, di mana resolusi konflik melibatkan banyak orang dan mungkin melibatkan orang lain di negara lain. Sistem politik, otorietas ini bisa berupa individu, misalnya monarki atau kekuatan individu lain, atau kelompok individu, misalnya partai politik atau junta militer, yang mungkin diasumsikan mempunyai kekuatan politik dalam beberapa cara, misalnya turunan pemilihan atau pengambil alihan kekuasaan atau kudeta. Sistem politik demokratis berasumsi bahwa semua konflik dapat secara rasional dengan diskusi antar pihak yang terlibat dengan solusi akhir yang dapat diterima semua pihak meskipun mereka tidak setuju. Faktor politik. Perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh tingkatan pemerintah dan peristiwa politik lainnya. Ini mungkin peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh 37 komunitas bisnis seperti runtuhnya komunisme, masalah di Suriah dan Irak, masalah antara Rusia dan Ukraina, atau pergantian pemerintah. Atau ini mungkin tindakan yang mempengaruhi banyak satu bagian ekonomi, misalnya larangan merokok di tempat umum berdampak pada industri tembakau. Harga minimum alkohol akan mempengaruhi pabrik, pub, supermarket, dan lain-lain. Lingkungan pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintah sebagai proses adalah berkaitan dengan mengejar dan melatih kekuatan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup banyak orang, baik lokal, regional, nasional, atau internasional. Pemerintah juga mengacu kepada institusi di mana kekuatan seringkali dilatih secara formal dan legal, baik di kabinet, parlemen, penasehat, komite, atau kongres. Selanjutnya, hubungan timbal balik antar perusahaan dan pemerintah. Pajak. Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah, yaitu menaati pelaksanaan hukum dan peraturan, membayar pajak, bekerja sama dalam membantu kepentingan umum, dan sebagainya. Sebaliknya, pemerintah bertanggung jawab terhadap perusahaan seperti membuat dan melaksanakan hukum-hukum dan peraturan, memelihara ketertiban dan melindungi warganya, mengatur sistem keuangan, kredit, depresiasi, fasilitas, dan sebagainya. Yang terakhir, lingkungan hukum. Sumber dari sistem hukum yang berlaku. A. Kebiasaan-kebiasaan. B. Tradisi. C. Peraturan-peraturan. D. Konstitusi. E. Keputusan suatu lembaga. Faktor hukum. Bisnis dipengaruhi oleh kerangka hukum tempat mereka beroperasi, contohnya termasuk undang-undang hubungan industri, standar keamanan produk, peraturan yang mengatur harga dalam industri yang diprivatisasi, dan undang-undang yang mencegah kolusi antara perusahaan. Aktivitas bisnis dilakukan baik dalam maupun lintas batas wilayah negara dan wilayah yang melibatkan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah sistem politik negara-negara cenderung
dalam mencerminkan nilai sosial dan filosofi tertentu yang membantu bagaimana keputusan dibuat, termasuk alokasi sumber daya. Yang kedua, perubahan lingkungan politik juga muncul dari pengaturan institusi suatu negara. Yang ketiga, penekanan bahwa pengaruh politik tidak hanya terbatas pada skala nasional, perlu diketahui juga pengaruh internasional dan supranasional seperti negara GB, Uni Eropa, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang keempat, dampak langsung dan faktor politik pada bisnis biasanya tergantung pada organisasi mana saja yang terlibat. Dan yang terakhir, yang kelima, perlunya kabaran bahwa bisnis tidak hanya relatif terhadap perubahan lingkungan politik. Bisnis juga dapat membentuk konteks politik di mana mereka dapat mempengaruhi keputusan pemerintah yang dapat membantu bagi persepsi mereka. Dua sumber hukum utama di Indonesia. Hukum tidak tertulis dikenal sebagai suatu prinsip yang terutama didasarkan pada keputusan pengadilan. Hal ini menjadi pegangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus atau perkara. Yang kedua, hukum tertulis berupa undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang dinyatakan secara tertulis dan formal. Sebagai contoh dari hukum tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah. Penggolongan hukum. Hukum publik mengatur masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan umum. Pengertian umum di sini meliputi seseorang, sekelompok orang, masyarakat, dan negara. Aturan hukum yang dapat dimasukkan sebagai hukum publik diantara lain: A. Hukum tata negara kehidupan bernegara. B. Hukum tata usaha tata pemerintahan Indonesia. C. Hukum pidana keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum privat mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seseorang dan kelompok dalam masyarakat. A. Hukum perdata. B. Hukum dagang. Hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Tujuan memberikan pengawasan monopoli kepada pemegangnya selama jangka waktu tertentu. Hak paten yaitu hak tunggal untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur suatu pertemuan, dan dijamin selama 17 tahun bagi pemiliknya. Contoh, mematenkan merek dagang. Hak cipta yaitu hak tunggal daripada pencipta maupun daripada si penerima haknya untuk A. mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin atau kuasa untuk itu. B. Memberikan izin atau kuasa untuk menerjemahkan, mengatur, atau mengalihwujudkan ciptaannya dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Undang-Undang Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun sesudah ia meninggal dunia, misalkan karangan atau tulisan, lukisan, bangunan musik, dan lain-lain. Merek dagang. Pengertian merek atau brand menurut The American Marketing Association atau AMA. Brand adalah suatu nama, istilah, simbol, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk memberi tanda pengenalan barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dan barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing. Merek dagang atau trademark adalah mark yang dilindungi undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Jadi itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.